Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada hadis yang ke-8, Al-Haditsus Samin, hadis yang ke-8. Insyaallah kita sama-sama mempelajari hadis ini. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang bernama Abdullah bin Umar, juga disebut dengan Ibnu Umar artinya anaknya Umar. Siapa anaknya Umar? Abdullah. Bisa juga nama kita seperti itu. Nama ayah kita misalnya Hasan, nama ayah kita. Nama kita buat Ibnu Hasan, boleh. Agak repot namanya, kurang cantik ya. Atau nama ayah kita Abdurrahman. Siapa nama antum? Ibnu Abdurrahman. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar yang bernama Abdullah radhiyallahu anhuma. Kenapa pakai radhiyallahu anhuma? Karena kedua-duanya telah masuk Islam. Anaknya Umar dengan Umar ibn Khattab, kedua-duanya masuk Islam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Uqatil, memerangi.
Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta, sampai manusia itu yashhadu, mereka bersaksi. Apa yang mereka persaksikan? Yashhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar di dalam penyembahan kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, Rasul Allah. Wa yuqimus salah, mereka juga mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka juga menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka manusia itu telah melakukannya, telah melakukan yang bersaksi bahwasanya tiada ilah melainkan Allah selain dari Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Mereka juga mendirikan salat, mereka juga menunaikan salat, mereka juga menunaikan zakat. Apabila mereka melakukannya, apabila mereka melakukan demikian semuanya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah darah mereka. Mereka siapa? Manusia. Terjagalah darah manusia itu. Manusia yang bagaimana? Manusia yang melakukan berapa? 3 ya? Melakukan 3 perkara. Mengucapkan 2 kalimat syahadah, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Kalau 3 ini mereka lakukan, maka terjagalah harta mereka, darah mereka. Dan banyak riwayat lain, dan juga kehormatan mereka terjaga. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Apa maksud dengan hak Islam? Kecuali kalau dia membunuh, maka terjadi, dilakukan hukum qisas. Kecuali itu. Demikian juga as-saybuz zani, wanita yang sudah menikah berzina. Apa hukumannya? Dirajam sampai mati. Kecuali itu. Maka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Itulah hak Islam. Yang membunuh dibunuh, itulah qisas. Yang berzina, wanita yang berzina, yang sudah menikah, maka dirajam. Maka kalau itu bukan dari hak Islam, maka darahnya terjaga. Umat Islam itu terjaga darahnya, enggak boleh.
Kalau tidak selain dari hak Islam, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka yang telah melakukan, yang telah ditunaikan tadi hak Islam tadi, manusia yang ditumpahkan darahnya karena apa? Karena kisas hukum Allah. Ditumpahkan darahnya karena apa? Karena telah berzina. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka di hadapan Allah. Hisab mereka di sisi Allah. Taib ahibati fillah, di sini disebutkan kalau sudah melakukan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Mengucapkan 2 kalimat syahadah, kemudian menjalankan salat, kemudian menunaikan zakat. Bukankah rukun Islam ada berapa? 5. Kenapa dalam riwayat ini cuma 3? Sudah, kalau sudah 3 yang dilakukannya, maka terjaga hartanya, dijamin, dijaga. Tak boleh ditumpahkan darahnya, tak boleh diambil hartanya, tak boleh dicoreng, dinodai kehormatannya, tak boleh. Berarti mereka muslim. Tapi rukun Islam ada 5. Nah, berarti yang kurang 2. Apa yang kurang itu? Puasa, haji. Karena sebagian ulama mengatakan 2 perkara ini tidak, ketika ditinggalkan, tidak menggugurkan Islam dia. Haji misalnya bagi yang mampu pun dia namun tidak menunaikan haji, apakah dia seperti meninggalkan sholat? Tidak. Maka para ulama tidak mengatakan orang yang mampu itu namun tidak menunaikan haji telah hukum kufur. Tidak dikatakan oleh para ulama penjelasan dari itu. Demikian juga puasa. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama kalau permasalahan puasa. Sebagian mengatakan kalau orang meninggalkan puasa, bahayanya tidak seperti meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan puasa tidak sampai kepada derajat kekufuran. Makanya di dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW mengatakan kalau yang 3 perkara ini saja dilakukannya, maka sudah terjagalah harta, darah, dan kehormatannya. Mengucapkan 2 kalimat syahadah, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat. Namun tidak sempurna keislamannya. Ya, tidak sempurna keislamannya. Taib. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat syarah dari Al-Ustadz Dr. Firanda Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan
hadis yang kita bacakan ini adalah salah satu hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Jadi ada sahabat-sahabat itu yang belum sampai hadis kepadanya. Karena tidak sampai hadis kepada Abu Bakar dan Umar, makanya terjadilah perselisihan di kalangan mereka ketika setelah wafatnya Nabi, orang-orang banyak tidak membayar zakat. Banyak manusia di kalangan itu ketika wafatnya Nabi tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar mengatakan, siapapun yang tidak mau membayar zakat, perang. Diperangi. Lalu datanglah Umar ibn Khattab kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah engkau ingin membunuh orang yang sudah mengatakan 2 kalimat syahadah? Lalu dia mengambil sepenggal hadis ini. Wahai Umar, wahai Abu Bakar, apakah engkau ingin membunuh seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah? Tidak ya Umar, tetap walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadah namun tidak membayar zakat. Di zaman dia membayar zakat kepada Nabi yang masih hidup, namun Nabi sudah wafat, dia tetap tidak mau membayar zakat, akan diperangi. Karena di zaman itu banyak orang yang tidak mau membayar zakat setelah wafatnya Nabi, karena mereka menganggap zakat itu untuk kebutuhan Nabi dan sebagainya. Bukan. Kenapa terjadi perselisihan antara Abu Bakar dengan Umar? Karena hadis yang kita bacakan ini belum sampai kepada mereka. Kalau seandainya sampai kepada Abu Bakar, Umar hadis ini, tak mungkin mereka berselisih. Karena dengan jelas mengatakan, tidaklah aku umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi atas la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, sampai mereka melakukan itu. Namun Abu Bakar mengatakan tetap diperangi kalau mereka tidak menunaikan zakat. Umar mengatakan tidak setuju. Wahai Umar, engkau ingin membunuh orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah? Karena di perkiraan Umar, kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah berarti terjaminlah, terjagalah darahnya, tak boleh ditumpahkan. Kalau kita ambil, mereka sama-sama tidak sampai hadis ini. Abu Bakar tak sampai, Umar tak sampai. Namun Umar bersisi teguh untuk tetap memerangi orang yang tidak membayar zakat. Umar menghalanginya. Kira-kira siapa yang benar? Abu Bakar, karena sesuai dengan hadis. Karena di dalam hadis ini termasuk adalah penyebab diperintahkan untuk diperangi kalau tidak membayar zakat. Umar menganggap kalau tidak membayar zakat tidak boleh diperangi. Karena sepengetahuan Umar, kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah seseorang, maka tidak boleh diperangi lagi, tidak boleh dibunuh lagi.
banyak riwayat-riwayat yang terkadang terjadi perselisihan dikarenakan karena tidak sampai hadis kepada mereka. Tatkala ada sahabat membacakan hadis tentang perkara tersebut, semua para sahabat selesai dari perselisihan. Apalagi banyak di dalam Al-Quran. Banyak di dalam Al-Quran menjelaskan tetap beriringan antara salat dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan kalianlah salat dan tunaikan kalianlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kalian bersama orang-orang ruku. Rukuklah kalian bersama orang-orang ruku. Di mana ini? Di masjid berjamaah. Ini menunjukkan berjamaah. Allah juga mengatakan di dalam surah At-Taubah. Kalau tadi ayat yang kita baca di dalam surah Al-Baqarah. Kalau dalam surah At-Taubah Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Kalau mereka belum bertobat, belum mereka mendirikan salat, belum mereka menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah mereka. Maka inilah banyaknya ayat yang beriringan antara salat dengan zakat. Baik. Kemudian kita lihat penjelasan dari salah satu masyayikh di dalam karangan beliau. Kalimat umirtu an uqatilan nas, kalimat aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Umirtu an uqatilan nas, memerangi manusia. Fihi dalil ala masyru'iyyati jihad at-talab. Ini penjelasan bahwa adanya syariat jihad. Wa annahu sabit fil Islam, dan bahwasanya jihad itu telah tetap di dalam syariat Islam. Jihad itu tidak akan terhapus. Syariat jihad tidak akan terhapus. Namun bisa saja belum terjadi. Bisa saja belum terjadi. Belum terjadi bukan berarti jihad tak ada lagi. Belum terjadi bukan berarti terhapus syariat jihad, tidak. Kemudian kalimat an-nas. Kalimat an-nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Apakah di dalam hadis ini semua manusia?
sehingga dipahami oleh orang-orang di luar dari Islam. Begitulah mereka Islam itu ya, suka kali berperang, suka kali menumpahkan darah manusia. Mereka sampaikan seperti itu. Bahkan banyak orang Islam itu masuk karena takut dibunuh. Karena perintah dari agama Islam itu mereka suka membunuh. Ini bagian dari apa yang disampaikan oleh mereka. Dan Al-Ustaz Dr. Firanda telah menjawab dari bantahan itu, telah membantah dari syubhat itu atau pernyataan yang mengatakan kejam kali Islam itu ya, sikit-sikit pedang, sikit-sikit perang, sikit-sikit darah ditumpahkan, sikit-sikit bunuh. Kejam kali Islam itu ya. Maka Al-Ustaz Dr. Firanda mengatakan maksud manusia di sini adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin atau yang benar-benar tidak mau berada di atas Islam. Jadi ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, sama halnya seperti yang dijelaskan di dalam begitu banyak Nabi berkasih sayang kepada manusia, termasuk manusia kafir itu sendiri. Berapa banyak Nabi SAW berkasih sayang kepada orang-orang kafir. Bukankah ada beberapa kafir yang tidak boleh dibunuh? Seperti kafir muahad, orang yang sudah melakukan perjanjian, tak boleh dibunuh. Kemudian kafir yang meminta keamanan, seorang kafir meminta keamanan kepada orang muslim, maka kafir yang di sini yang meminta keamanan ini tidak boleh dibunuh. Baik. Sampai sini insyaallah kita lanjut pada insyaallah besok kita lanjut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.